Halo semuanya, di sini aku mau ngejelasin pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut sebagai translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama, terjadi perpindahan yang besarnya sama. Gerak lurus dapat bedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran-besaran gerak lurus. Kedudukan diartikan sebagai letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Mengukur posisi, jarak, atau laju harus dibuat dengan mengacu pada suatu kerangka acuan atau kerangka sudut pandang. Contohnya, misalnya kita tetapkan titik 0 sebagai acuan. Jika kedudukan A berjarak 3 satuan di sebelah kanan 0, maka dikatakan kedudukan A sama dengan 3. Kedudukan B yang berjarak 3 di sebelah kiri 0, maka dikatakan kedudukan B sama dengan min 3. Kedudukan C yang berjarak 6 di sebelah atas titik 0, maka dikatakan C sama dengan 6. Atau kedudukan D yang berjarak 6 di sebelah bawah titik 0, maka dikatakan kedudukan D sama dengan min 6. Perpindahan adalah perubahan posisi yang ditinjau dari titik awal ke titik akhir benda. Perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Nilainya bisa positif, negatif, atau 0. Perpindahan selalu lebih kecil atau sama dengan jarak yang ditempuh suatu benda. Perpindahan dapat bernilai positif atau negatif bergantung dari arah gerak benda, dan perpindahan dapat bernilai 0 jika benda bergerak ke titik awal. Rumus perpindahan yaitu delta X sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, atau delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Contoh perpindahan. Kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Ban sepeda kakak tiba-tiba bocor. Lalu kakak balik arah sejauh 50 meter ke bengkel. Tentukan perpindahan yang ditempuh dari rumah ke pertigaan jalan. Posisi awal, kakak ada di rumah, berarti X1-nya sama dengan 0 meter. Sementara itu, posisi akhir ada di bengkel. Jadi, jarak dari rumah ke bengkel adalah 500 meter dikurangi 50 meter sama dengan 450 meter. 450 meter sama dengan X2, sehingga nilai perpindahannya adalah X1-nya sama dengan 0 meter, untuk X2-nya sama dengan 45 meter. Kita masukkan ke rumus, jadi delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Delta X sama dengan 450 dikurangi 0 meter sama dengan 450 meter. Jadi perpindahannya adalah sebesar 450 meter ke bengkel. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Contoh jarak yaitu seorang anak berlari mengelilingi lapangan sebesar 3,2 meter sebanyak 1 kali putaran. Jaraknya itu 10 meter dan perpindahannya adalah 0, karena anak tersebut tidak berpindah tempat dari tempat semula. Kecepatan adalah jarak perpindahan suatu objek dari lokasi awal ke lokasi akhir dalam waktu tertentu. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Contoh kecepatan adalah sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap. Dalam waktu 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 210 km. Maka kecepatan mobil tersebut adalah 70 km per jam. Karena sesuai dengan rumusnya, maka 210 km dibagi 3 menjadi 70. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Rumus percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Contoh percepatan adalah pergerakan kuda delman. Jika Pak Kusir memecut punggungnya, maka kuda akan berjalan lebih cepat. Gerakannya akan meningkat secara berangsur-angsur. Menjadi dua, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap yang disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus dengan percepatan tetap yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Apabila benda bergerak lurus dengan lintasan arah vertikal, maka benda dikatakan melakukan gerak vertikal. Gerak vertikal terdiri dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang GJB dan GVB. Dimulai dari GJB. Gerak jatuh bebas adalah suatu gerak yang jatuh dari ketinggian tanpa memiliki kecepatan awal. Selama benda jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak tergantung masanya, namun tergantung dari ketinggiannya. Nah, gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, namun pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu. GJB ini hampir mirip dengan GLBB, hanya saja bedanya ada pada arah lintasannya. GLBB memiliki lintasan horizontal, sedangkan GJB memiliki lintasan vertikal. Pada GJB memiliki nilai kecepatan awal 0 mprs, sedangkan GLBB belum tentu nilainya 0 mprs. Ciri-ciri GJB ini, yang pertama ada memiliki lintasan berupa garis lurus vertikal menuju ke bawah atau searah gravitasi bumi. Yang kedua, GJB ini memiliki kecepatan awal adalah 0 atau tidak memiliki kecepatan awal. Ya, nolnya misalnya kayak gini. Pergerakan benda terjadi dari ketinggian tertentu, lalu percepatan benda pada GJB sebesar percepatan gravitasi bumi. Dan yang terakhir, GJB searah dengan gravitasi, maka percepatan gravitasinya adalah positif. Rumus gerak jatuh bebas. Persamaan gerak jatuh bebas dapat ditulis sebagai berikut. Ini. Terus ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon, yaitu ini. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik terendah, yaitu yang ini. Dan ini adalah keterangannya ya guys. Contoh soal GJB, kalian bisa lihat, bisa amati juga. Di sini langsung ada penyelesaiannya. Untuk GVB juga bisa kita sebut gerak vertikal ke bawah. Merupakan salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda vertikal ke bawah. Nah, pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan benda semakin lama akan semakin sehingga terjadi percepatan pada benda. Percepatan ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga nilai percepatannya sama dengan nilai percepatan gravitasi. Gerak vertikal ke bawah harus memiliki kecepatan awal. Apabila benda tersebut tidak memiliki kecepatan awal atau jatuh dengan sendirinya, maka gerakan yang terjadi adalah malah gerak jatuh bebas yang tadi atau kita sebut GJB. Contoh gerak vertikal ke bawah adalah ketika kita melempar batu dari ketinggian tertentu. Nah, untuk ciri-ciri GVB ini ada yang pertama, lintasannya berupa garis lurus vertikal, lalu bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Yang keempat, semakin lama kecepatan benda semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan. Ada juga yang terakhir, ciri-cirinya karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya positif. Nah, besaran fisika pada gerak vertikal ke bawah ini adalah ada kecepatan, jarak, waktu tempuh, dan percepatan. Rumus gerak vertikal ke bawah, di sini ada rumusnya. Lalu ini keterangannya. Ini ada rumus kecepatan awal dan kecepatan akhir benda. Lalu rumus percepatan benda dan rumus perpindahan dan ketinggian benda. Habis itu rumus kecepatan setelah T detik. Dan ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Terima kasih. Gerham merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Benda akan diperlambat dari tanah menuju ketinggian maksimum dan dipercepat dari ketinggian maksimum menuju kembali ke tanah.